Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Dalam kondisi dengan asumsi yang sempurna, di dalam struktur pasar persaingan sempurna akan terwujud efisiensi. Efisiensi yang dikenal ialah terdapat dua contoh. Yang pertama ialah efisiensi produktif dan yang kedua ialah efisiensi alokatif. Yang pertama ialah efisiensi produktif. Untuk mencapai efisiensi produktif harus dipenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah untuk setiap tingkat produksi, biaya yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat produksi, berbagai faktor produksi yang paling efisien adalah gabungan yang mengeluarkan biaya paling sedikit. Syarat ini harus dipenuhi pada setiap tingkat produksi. Syarat yang kedua ialah industri secara keseluruhan harus memproduksi barang pada biaya rata-rata yang paling rendah, yaitu pada kurva AC mencapai titik yang paling rendah. Apabila suatu industri mencapai keadaan tersebut, maka tingkat produksinya dikatakan mencapai tingkat efisiensi produksi yang optimal dan biaya produksi yang paling minimal. Yang kedua ialah efisiensi alokatif. Alokasi sumber-sumber daya mencapai efisiensi maksimum apabila dipenuhi syarat berikut. Harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi barang tersebut. Berarti untuk setiap kegiatan ekonomi, produksi harus terus dilakukan sehingga tercapai keadaan di mana harga atau sama dengan biaya marginal dengan cara produksi berbagai macam barang dan perekonomian akan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna dibandingkan bentuk atau struktur pasar-pasar yang lain ialah: 1. Persaingan sempurna maksimumkan efisiensi. Pada struktur pasar persaingan sempurna, dalam jangka panjang, perusahaan akan mendapat untung normal atau bisa disebut untung profit. Keuntungan normal ini akan dicapai apabila biaya produksi adalah yang paling minimum. Dengan demikian, dalam jangka panjang efisiensi produktif selalu dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Selain itu, dalam persaingan sempurna, harga sama dengan hasil penjualan marginal. Dalam melakukan pemaksimuman keuntungan, syaratnya adalah hasil penjualan marginal sama dengan hasil penjualan biaya marginal. Kesamaan ini membuktikan bahwa pasar persaingan sempurna juga mencapai efisiensi alokatif. Dengan demikian, efisiensi produktivitas dan efisiensi alokatif dapat dicapai dalam pasar persaingan sempurna. Di samping memiliki kebaikan, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan atau keburukan. Antara lain: 1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi dalam pasar persaingan sempurna di bidang teknologi. Dapat dicontoh dengan mudahnya oleh perusahaan lain, sehingga tidak ada intensif bagi perusahaan untuk mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru. Oleh sebab itu, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal atau bisa disebut normal profit. Karena walaupun pada awalnya perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, namun perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga berbuat yang sama. Yang kedua ialah persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin sangat efisien. Namun ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Contohnya dengan adanya pencemaran atau sebagainya. Yang ketiga ialah membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan adalah sama semua, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang dikonsumsinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.